Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan membahas satu saham dari sektor eh, kita bisa bilang teknologi, kita bisa juga bilang industrial, kita bisa bilang juga manufaktur, bisa semua lah gitu. Tapi saya rasa lebih cocok ke teknologi sih gitu. Nah, sebelum itu untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, sekarang kita mau ngebahas saham Telkom Indonesia. Kode sahamnya TLKM. Siapa yang nggak tahu Telkom gitu kan? Saya rasa semua di sini pernah menggunakan SIM card Telkomsel gitu kan, atau menikmati produk dari Telkomsel gitu. Karena banyak produknya yang pasti kita nikmati gitu. My Telkomsel, kartu simpati, IndiHome itu bagian dari dia semua. Nah, beberapa hari terakhir ini sahamnya turun terus gitu, kayak 5 hari terakhir dia sudah turun 11%. Pertanyaannya kenapa? Itu yang mau kita jawab gitu kan. Nah, posisi IHSG di penutupan perdagangan adalah 7.288. Jadi Telkom ini mengambil peran yang cukup besar dari menggerakkan IHSG juga kawan-kawan, poin IHSG ini. Karena apa gitu? Karena Telkom ini apa ya, besar juga market cap-nya gitu, jadi dia mempengaruhi beberapa poin di IHSG juga, termasuk salah satu yang terbesar juga gitu. Nah, berapa market cap kita lihat. Nah, kalian bisa lihat ini market capitalnya 343,7 triliun gitu, besar banget itu market cap-nya kawan-kawan. Masuk salah satu 10 terbesar dia kayaknya yang menggerakkan IHSG gitu, market cap terbesar di IHSG. Oke, sekarang coba kita analisa ya. Saham Telkom dalam seminggu terakhir sudah turun 11%, sebulan terakhir turun 13%, secara year to date turun 13% ya. Jadi dari YTD ini artinya year to date, dari awal hari market buka tahun 2024 tanggal 2 Januari sampai per hari ini gitu. Turun 13%. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu tentang sahamnya, nggak apa-apa kita baca sedikit profilnya. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dahulunya perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menawarkan layanan telekomunikasi. Nah, perusahaan telekomunikasi dia. Dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi, dan layanan data dan internet untuk perusahaan dan lembaga. Layanan telepon bergerak pasca bayar perusahaan dipasarkan dengan merek kartu Halo, dan layanan prabayarnya dipasarkan dengan merek Simpati, kartu As, dan Loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money atau uang elektronik dengan merek T-Cash. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian, nah ini nama yang menguasai sahamnya. Ada negara Republik Indonesia sebesar 52%, sisanya ada di masyarakat warga, dan direksi dan komisaris lainnya. Telkom ini sudah listing sejak 95, jadi sudah jauh banget ya. Dan harga IPO-nya 2050, nama presiden komisarisnya Bambang Permadi Sumatri Brojonegoro. Kayaknya ini udah ada yang berubah namanya, tapi belum diupdate kayaknya. Nah, nama presiden direkturnya Ririk Andriansyah. Sekarang kita lihat dari sisi dividennya. Nah, Telkom ini rutin bagi dividen sejak kita track 10 tahun terakhir aja. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi mereka rutin bagi satu kali dalam setahun. Untuk 3 tahun terakhir ini mereka baginya itu cum date-nya di Juni dan payment date-nya di Juli ya. Bagi dividen terakhir 167 tahun 2023. 167 coba kita hitung ya. 167
kali 100 dibandingkan dengan harga hari ini 3470. Jadi kecil ya dividen yieldnya sekitar 4-5% aja nih Telkom. 4-5%, kecil dari sisi dividen. Oke. Jadi itu dulu jawabannya satu. Kalau kita masuk ke Telkom mengharapkan dividen, saya rasa gak terlalu worth it. Kenapa? Karena masih banyak yang lebih bisa bagi dari situ kan. Sekalipun kita mau dapat BUMN gitu, masih bisa kita beli PTBA atau Pegas, lebih besar gitu kan. Nah, kita cek dari sisi capital gain. Apakah harga saham Telkom ini melakukan kenaikan grafiknya? Dalam 5 tahun terakhir, harga saham Telkom ini sempat turun drastis di 2020 pas waktu Covid, kemudian pasca Covid dia naik kembali, pulih, kemudian dia turun lagi, naik lagi gitu. Jadi kalian bisa lihat dari grafiknya selama 5 tahun ini, sebetulnya saham Telkom ini nggak terlalu signifikan pergerakannya, baik naik ataupun turun gitu kan. Jadi dia ya berputar-putar di situ aja menurut saya. Batas bawahnya bikinlah 2.500, batas atasnya 4.500. Nggak sampai beggar juga kalau kalian dapat di paling bawah kan. Jadi menurut saya tidak terlalu menarik juga dari sisi pergerakan gitu kan. Kalau dari sisi bisnisnya memang udah besar gitu. Jadi saya kalau masuk Telkom nggak tahu juga mau nyari apa gitu. Kalau mau nyari capital gain dibilang nggak terlalu besar juga grafik pergerakannya. Kalau misalnya potensinya nggak ada gitu. Kalau kita masuk di hari ini, dibilang jatuh nggak jatuh banget karena paling rendah di 2.500 nih. Kecuali dia ke 2.500 lagi mungkin saya mau masuk gitu. Nah, kalau dibilang mau naik nggak ada patokannya juga gitu kan, karena labanya, nah kita cek labanya nanti ya. Kemudian kita lihat dari sisi labanya lah, yang mundur 5 tahun terakhir dari 2019 saja. 2019 laba Telkom 27 triliun, 2020 29 naik 33, 2022 turun 27, 2023 naik 32 triliun. Tapi tetap masih lebih tinggi tahun 2021. Sebetulnya dia memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu dari tahun sebelumnya di tahun 2022 ke 2023 gitu kan. 27,6 triliun ke 32,2 triliun gitu. Jadi dia mengalami kenaikan gitu. Tapi kenapa respon market negatif gitu? Terus saya juga kurang tahu kepastiannya, mungkin ada isu negatif atau gimana. Tapi memang yang pertama, kalau saya secara pribadi sebagai seorang investor retail gak tahu masuk ke Telkom mengharapkan apa gitu kan. Gak bisa mengharapkan apa-apa gitu. Itu aja sih. Dari sisi valuasinya, PE ratio-nya 14, book value-nya 2,5. Jadi nggak tahu juga ngarepkan apa gitu. 52 week low-nya 3.400, 52 week high-nya 4.500. Jadi nggak tahu juga mengharapkan apa gitu. Itu aja sih untuk Telkom. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya.
Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.